Oke, selamat malam Pak Aksan dan teman-teman semua. Jadi, saya Yohanes dari Teknik Sipil Angkatan 2017 mau menjelaskan mengenai pelaksanaan pondasi tiang pancang dan tiang bor. Nah, sebelum itu, boleh teman-teman subscribe dulu YouTube ini dan juga klik like jika teman-teman suka untuk video ini. Oke, silakan saksikan penjelasan berikut ini. Pertama, kita mulai dari pelaksanaan pondasi tiang pancang. Jadi tiang pancang itu pertama-tama sudah dicor terlebih dahulu di pabrik dan ukuran panjangnya disesuaikan dengan permintaan atau yang dipesan. Nah, untuk langkah pertama dari pondasi tiang pancang itu, yang pertama tuh pengangkatan tiang pancang. Nah, jadi tiang pancang diangkat menggunakan mobil crane. Nah, menggunakan tali besi dengan dibantu minimal 2 pekerja. Jadi untuk mengikat tiang bertali dan memasukkan bantalan kayu sebagai peredam. Ya, kemudian perlahan-lahan dimasukkan bawah hammer oleh operator. Jadi kita bisa lihat pekerja ini yang mengikat tali di tiang pancang itu. Nah, langkah keduanya penyesuaian dengan titik yang akan dipancangkan. Jadi mobil crane kemudian membawa tiang ke titik yang akan dipancang itu, yang dibantu lagi minimal 2 orang pekerja dan 2 orang lagi untuk mengatur kayak tegak lurus tiang menggunakan tali masing-masing membentuk 90 derajat. Nah, kita bisa lihat yang digambar tersebut, pekerja sedang mengatur posisi tiang pancang dan bagaimana ya mengatur tegak lurus tiang pancang tersebut gitu dengan tali. Nah, setelah sudah lurus itu, nah, langkah ketiga ini ya pemancangan pada titik. Jadi operator tugasnya itu mengontrol hammer untuk pemancangan pada mobil crane. Jadi satu orang bertugas mengikat tali hammer pada mobil untuk menjatuhkan hammer. Satu orang bertugas mengatur suspensi hammer dan satu orang menghitung jumlah pukulan. Jadi benar-benar di sini pun kita bisa melihat bahwa saling bekerja sama dari setiap pekerjanya. Dan tidak bisa bekerja sendiri saja gitu kan. Nah, langkah selanjutnya kita bisa lihat ya, yang keempat ini ya melepas tali ikatan tiang panjang. Setelah tiang panjang tinggal sekitar 2 meter dari atas sana, 2 orang pekerja melepas tali besi dari tiang panjang. Setelah melepas tali pemancangan, lanjutkan kembali hingga mendekati posisi tiang panjang ideal untuk penyambungan tiang. Selanjutnya angka kelima ya penyambungan tiang pancang. Setelah tiang pancang yang pertama terbenam, untuk menyambungkan pada tiang yang kedua sebaiknya menyisakan tiang pancang di atas permukaan tanah itu sepanjang 30 cm untuk memudahkan pekerjanya itu nanti mengelas gitu kan. Jadi untuk memudahkan pengelasan tiang. Nah, selanjutnya ya sama dengan langkah pertama dan kedua, yaitu pengangkatan tiang pancang, terus juga penyesuaian pada titik lagi gitu kan yang akan dipancangkan sebagai tambahan itu. Nah, jika posisi tiang pancang kurang pas dengan tiang yang akan disambungkan, maka pekerja memukul tumpuan tiang dengan palu besar sampai berada pada posisi sambungan. Nah, setelah sesuai, maka sambungan tiang dibersihkan dari lumpur yang melekat untuk memudahkan proses pengelasan. Selanjutnya, sambungan tiang pancang dilas oleh tukang las dengan cara pengelasan kepada kepala tiang secara melingkar keseluruhan agar sambungan kuat. Biasanya proses pengelasan berlangsung selama 5 menit. Kita juga bisa lihat gambarnya gitu kan. Gambar di sini ada gambar pengelasan sambungan tiang pancang. Dan inilah ya hasil dari pengelasan sambungan tiang pancang. Nah, selanjutnya yang keenam ini pemancangan sambungan tiang untuk ini ya. Angka yang keenam ini pemancangan sambungan tiang. Nah, akhirnya untuk pemancangan sambungan lakukan kembali seperti pekerjaan yang tahap 3 dan tahap keempat gitu kan. Dan jika perlu untuk melakukan sambungan kembali, maka laksanakanlah seperti tahap yang kelima gitu. Nah, lanjut langkah 7, melakukan calendering pada tiang pancang. Jadi saat tiang pancang hampir mendekati profile yang disyaratkan, maka dilaksanakanlah proses calendering gitu. Langkah terakhir pun langkah 8 ini adalah penyelesaian pemancangan.
Jadi setelah dilakukan calendering, kemudian pemancangan dihentikan. Nah, jadi sekian sih untuk langkah-langkah dari proses pemancangan. Nah, sebenarnya apa sih itu calendering? Ya, calendering sih umumnya digunakan untuk pekerjaan pemancangan tiang pancang gitu kan. Nah, tujuannya tuh untuk mengetahui daya dukung tanah secara empiris melalui perhitungan yang dihasilkan oleh proses pembukaan alat pancang. Nah, itu sih bagian-bagian langkah dari pelaksanaan fondasi tiang pancang. Kedua, kita akan membahas mengenai pelaksanaan fondasi tiang bor. Sebelum masuk ke langkah pertama, yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah penentuan titik-titik bor. Titik bantu ini biasanya sebanyak 4 titik dengan jarak 1 meter dari titik bor yang posisinya tegak lurus satu sama lain. Nah, jadi langkah pertama ya setelah ada titik ini ya pertama itu pengeboran awal. Pada tahap pengeboran awal seharusnya mata bor yang digunakan adalah auger. Pengeboran awal ini dilakukan hingga kedalaman 2 meter dan harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Lubang yang dibor tidak boleh miring agar didapatkan hasil lubang bor yang sesuai rencana. Yang kedua ini pemasangan temporary casing. Setelah dilakukan pengeboran awal, kemudian dilakukan pemasangan temporary casing dengan bantuan rem untuk menyesuaikan posisi casing tersebut. Setelah itu yang langkah ketiganya adalah penggalian dengan drilling bucket. Setelah pengeboran menemukan air tanah, soil auger akan kesulitan mendapatkan tanah, maka perlu diganti dengan bor bucket dan pengeboran dilakukan kembali sampai kedalaman yang direncanakan. Nah, setelah itu langkah keempat adalah bersihkan lubang dengan cleaning bucket. Setelah kedalaman tiang bor rencana sudah tercapai, maka dilaksanakan pembersihan lubang dengan cleaning bucket. Lubang sudah dianggap bersih jika bahan yang terangkat dalam cleaning bucket ini berupa air. Jadi praktis dasar lubang ini ya dinyatakan bersih atau bebas dari endapan dan siap untuk dilaksanakan pengecoran. Nah, langkah selanjutnya yang kelima adalah pemasangan keranjang besi. Besi keranjang tiang bor yang sudah siap diangkat dan dimasukkan ke dalam lubang bor dengan menggunakan service crane. Jadi ya joint per section ini sambung dengan cara pengelasan gitu. Nah, langkah selanjutnya yang keenam ini ya ada pemasangan pipa tremi. Jadi lubang yang sudah siap cor kemudian dipasang pipa tremi dengan panjang sesuai kedalaman lubang. Nah, pemasangan pipa tremi harus dilakukan ya dengan teliti yang sedemikian rupa agar mencapai kedalaman tanah yang direncanakan. Perlu diperhatikan untuk sambungan pipa tremi harus kedap air agar beton yang akan dicor mengalir di pipa dengan baik. Langkah ketujuh, pengecoran. Nah, jadi beton langsung dituang dari truk mixer melalui corong tremi yang sudah disediakan dengan syarat selam 18 kurang lebih 2 cm sampai 1 meter di atas COL cut off level, sehingga beton awal yang tercampur dengan lumpur dapat terbuang. Nah, setelah itu langkah terakhir setelah pengecoran ini adalah pencabutan temporary casing. Jadi casing dicabut secara perlahan dengan cara mengaitkan lubang pada kedua sisi casing dengan pengunci pada krem. Kemudian diangkat dengan hati-hati agar posisi casing tidak miring saat dicabut dan proses pengecoran bor pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton penjelasan dariku. Semoga video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sekian video dariku. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.